Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala: ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwah wal akhwat, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk kita bermajelis, ya. Kita mencari keberkahan bermajelis. Majelis seperti ini kita diingatkan oleh kisahnya Imam Ahmad, ya. Imam Ahmad itu kalau kajian, Pak, kajian umum, muridnya 4.000, bahkan 4.000 lebih. Ini pada waktu itu, pada zaman itu. Beliau menyampaikan taklim, menyampaikan pengajian tanpa pengeras suara. Antum bisa bayangkan, ya. Mereka itu berlomba-lomba untuk cari shaf terdepan. Ya, makanya kalau taklim jangan sukanya belakangan terus, ya. Di belakang terlambat terus sukanya. Ada sebuah hadis di dalam kitab Shaqih Fiqh Sunnah, itu ada bab Jum'ah, disebutkan hadis ini dihasankan oleh Sahabani rahimahullahu taala. Apa kata Rasulullah? Udnu minal imam, la yazalu rajulu yata'akhkharu hatta yu'akhkharu fil jannah wa in dakhalaha. Kalau kita Jumatan, dekatlah kepada imam. Ya, sekarang kita maqam taklim. Kalau bisa cari shaf yang terdepan, baik Jumatan maupun taklim. La yazalu rajulu yata'akhkhar hatta yu'akhkharu fil jannah wa in dakhalaha. Kalau seseorang itu sukanya belakangan terus, telat terus, nanti masuknya surga juga telat loh, Pak. Meskipun masuk ke dalam surga, mlebu ya mlebu, Pak, tapi kari dhewe penak ora kira-kira. Ya. Enak yang pertama, ya. Kita segera menikmati kenikmatan surga. Baik. Imam Ahmad jamaahnya 4.000 orang, Pak. Beliau menyampaikan taklim tanpa pengeras suara. Kira-kira nyampainya 500 orang nyampe kira-kira? Tidak nyampe, Pak. Masjid ini penuh berapa orang kira-kira ini? 1.000?
Tidak ada ya? Tidak ada. Taruhlah 500 orang. 500 orang. Yang 3.500 ngapain ini? Rokokan? Enggak. Ngobrol juga enggak. Didelok ke penuh, tak mulai Mas. Ya enggak mulai juga. Enggak pulang. Ya. Baik. Kenapa mereka tetap di tempat mereka, enggak pulang? Mereka mencari keberkahan bermajelis. Mereka mencari keberkahan bermajelis. Gimana enggak suka coba? Kita bermajelis seperti ini, malaikat ikut nimbrung, Mbak. Kita diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Turun ketenangan kepada kita. Nama kita dibanggakan oleh Allah, disebut-sebut oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Orang-orang menuntut ilmu, ya. Masalah dapat ilmu 100%, 50% itu bonus, Pak. Yang penting kita mencari keberkahan bermajelis. Itulah para salaf kita dahulu. Namanya dapat ilmu, masing-masing rezekinya beda-beda, ya. Kita berusaha memahami, toh hasilnya nanti apa? Ada yang paham 100%. Ada yang separuh. Ada yang seperempatnya. Itu sudah jatah antum. Sudah jatah antum masing-masing. Yang terpenting adalah kita mencari keberkahan bermajelis seperti ini, ya. Makanya kalau ada taklim yang semangat, ya, aja loyo, ustadznya panggil kaya, ya, bosen aku. Enak ya kuwi memang ya, adanya cuman itu ya. Thayyib. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita ya. Kita seringkali bermajelis agar mendapatkan keberkahan. Thayyib. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita membaca kitab Bulughul Maram. Ya. Yang punya kitabnya tolong dibawa. Itu kitab matan Bulughul Maram itu mudah kita dapatkan ya. Di toko-toko buku semuanya ada insyaallah. Kita bawa matanya. Nanti kita coret-coret. Ini hasilnya. Ya. Ingat yang di rumah punya hak loh, Pak. Antum datang ke sini bukan sekedar apa? Kumpul-kumpul. Bukan sekedar kita ketemu kawan-kawan. Enggak, yang di rumah nunggu itu. Mereka punya hak, anak kita, istri kita. Jangan sampai ditanya nyampe rumah, Pak Nadi ngajinya dapatnya apa? Wis pokoknya lucu, Bu. Lucu pokoknya. Dagelan emang ya. Baik. Kita mengkaji kitab wa sunnah, Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, kita masih kitabus shalah, babul masajid. Bab masjid bosen, Pak. Masjid itu biasa ngono kuwi wis. Pegawainya masjid kok dikajinya apa Pak masjid barang ini. Antum biasa ke masjid, tapi ilmunya kadang belum kita dapatkan. Baik. Tema yang akan kita kaji yaitu jawazunas bil khaymah fil masjid li hajatin. Bolehnya membikin kemah di dalam masjid untuk suatu keperluan. Kalau tidak ada perlunya tidak boleh ya bikin kemah, dibiayai kemah. Ini pramuka emangnya ini ya. Baik. Boleh hukumnya membikin kemah di masjid untuk suatu keperluan. Baik. Kita baca hadisnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anhuma qalat. Dari Aisyah, mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Man Aisyah dan juga bapaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Aisyah mengatakan, usiba Sa'dun yaumal Khandaq. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad di sini Sa'ad bin Mu'ad. Beliau terluka pada hari Khandaq. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid.
Lalu Nabi membikinkan untuk Sa'ad kemah di dalam masjid. Liya'uduhu min qaribin, supaya Nabi itu bisa mengunjungi Sa'ad dari dekat. Kalau taruh rumahnya kejauhan mengunjunginya nanti, ya. Nabi ketika Sa'ad bin Mu'adz terluka pada perang Khandaq, Nabi membikinkan kemah untuk Sa'ad bin Mu'adz di dalam masjid. Tujuannya apa? Perlunya apa? Supaya Nabi itu mengunjungi dari dekat, tidak jauh-jauh. Muttafaqun alaih. Hadis ini sahih. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi lengkapnya disebutkan An Aisyah radhiyallahu anhuma qalat usiba Sa'dun yaumal Khandaq fil Ahal. Sa'ad ini terluka pada hari Khandaq pada urat lengannya. Urat lengannya. Fadaraban Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid liya'uduhu min qarib. Beliau sallallahu alaihi wasallam membikinkan kemah, tenda di dalam masjid supaya Nabi bisa menjenguknya dari dekat, ya. Falam yaruhum wa fil masajid khaymah min Bani Ghifar illa dam yasilu ilaihim. Ya, tidak mengejutkan mereka di dalam masjid kemahnya Bani Ghifar. Jadi rupa-rupanya di dalam masjid itu bukan apa? Bukan sekedar kemahnya Sa'ad saja. Di sana banyak kemah. Kemahnya Bani Ghifar. Ya. Di antara sekian kemah itu ada kemahnya Sa'ad bin Mu'adz. Tidak ada yang mengejutkan mereka kecuali darah itu mengalir mengenai mereka. Pas tidur tahu-tahu apa? Lukanya berdarah, belambang mengenai apa? Kemah sebelahnya. Mengenai mereka. Faqalu, mereka mengatakan, ya ahlal khaymah, ma hadzal ladzi ya'tina min kibalikum. Wahai pemilik kemah, apa ini? Darah apa ini yang datang mengenai kami dari sisi kalian, dari arah kalian? Fa idza Sa'dun yaghdu jarahuhu daman. Ternyata saat ini lagi lukanya mengeluarkan darah. Lukanya mengalirkan darah. Famata fiha. Lalu beliau mati dalam kondisi seperti itu. Baik, akhrajal Bukhari mutawwalan fi Kitabil Maghazi. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Di sini dibawakan sedikit biografi Sa'ad bin Mu'adz, ya. Usiba Sa'ad. Sa'ad di sini adalah kunyah beliau Abu Amrin. Kunyah beliau Abu Amrin. Dia adalah Sa'ad ibnu Mu'adz al-Ausi. Aslama fil Madinah bainal aqabatil ula wa tsaniyah ala yadai Mus'ab ibni Umairin. Beliau ini Sa'ad bin Mu'adz masuk Islam di Madinah. Kapan? Antara Aqabah yang pertama dan yang kedua, ya. Beliau masuk Islam dengan perantara Mus'ab bin Umair. Mus'ab ibn Umair salah seorang sahabat yang mati pada perang Uhud. Ya, mati pada perang Uhud. Dikisahkan, ya, ketika beliau wafat itu tidak ada kain kafan yang bisa menutupi jasadnya. Ada satu kain, kalau ditutup atas kakinya kelihatan. Ditutup kakinya, mukanya kelihatan. Akhirnya apa? Ditutupkan bagian atas, yang bawah pakai idkhir, pakai rumput alang-alang. Tidak apa-apa, ya, tidak mengapa. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa aslama bi islamihi
Banu Abdul Ashhal. Dan sebab dia masuk Islam itu, ya, saat masuk Islam ini, dengan masuk Islam dia itu menjadi penyebab Banu Abdul Ashhal semuanya masuk Islam. Ya, karena dia adalah tokoh pentolan, orang terkenal, ya. Wasamahu Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidul Ansor. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam ngasih nama Mu'ad, dikasih nama apa? Sayyidul Ansor. Ini sayyidnya orang Ansor, pemimpinnya orang Ansor, ya. Syahida Badran wa Uhudan. Beliau ikut peristiwa perang Badar, tampil dia. Peristiwa perang Uhud hadir beliau, ya. Wa usiba yaumal Khandaq fi ahlihi. Dan beliau terluka pada hari Khandaq di bagian lengannya. Wa huwa irqun fi dhira' yafsud, yaitu urat bagian siku yang atas ini, ya, itu terpecah uratnya. Kalau uratnya pecah, otomatis apa? Darahnya mengalir dia. Falam yarqa damuhu hatta mata ba'da syahrin. Dan tidak berhenti darahnya terus mengalir, ya, sampai sebulan setelahnya beliau meninggal. Baik. Wa dzalika fi dzulqa'dah sanata 5 minal hijrah. Dan peristiwa itu wafatnya beliau pada bulan Dzulhijjah tahun kelima Hijriah. Baik. Wa qad warada fi sahihil Bukhari wa Muslim an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ini termasuk keutamaan Mu'ad, ya. Diriwayatkan Bukhari Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, saya mendengar langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Jabir. Saya mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ihtazzal arsyu li mauti Sa'd bin Mu'ad. Bergetar arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala karena kematian Sa'ad bin Mu'ad. Arsy Allah itu besar, arsy Allah itu, Mbak. Ya. Jadi bumi, 7 lapis bumi, 7 lapis langit itu kalau diibaratkan arsy, tidak ada apa-apanya. Arsy-Nya Allah makhluk sangat besar, sampai goncang, Mbak. Sampai goyang karena apa? Kematian Sa'ad bin Mu'ad radhiyallahu anhu. Dan beliau adalah dinaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau penghuni surga. Ya. Kacunya Sa'ad bin Mu'ad, tisunya beliau itu wangi dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang lain, ihtazza arsyur rahman. Bergetar, goyang arsy ar-Rahman karena kematian siapa? Sahabat yang mulia Sa'ad ibnu Mu'ad. Qala Ibnu Abdul Bar wa huwa haditsun ruwiya an wujuhin adidah katsirah mutawatirah rawaha jama'atun minas sahabah. Dan hadis ini hadis yang diriwayatkan, ya, banyak sekali, mutawatir, diriwayatkan oleh sekumpulan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Wallahu taala a'lam. Ini sekilas biografi beliau Sa'ad ibnu Mu'ad radhiyallahu anhu. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini adalah yang pertama, al-haditsu dalilun ala jawazi nasbil khaymah fil masjid lil marid wa in kana jarihan idza kana hunaka maslah. Hadis ini menunjukkan bolehnya membuat kemah di masjid untuk orang yang sakit. Ya, mungkin orang musafir sakit, nggak punya keluarga, dia bisa dirawat di situ. Kaum muslimin ada yang sakit, dia nggak punya rumah, nggak punya sanak famili, keluarga nggak punya, bisa dirawat di situ. Ya, bolehnya membuat kemah di masjid untuk orang sakit meskipun dia itu terluka. Ingat catatan,
apabila di sana ada maslahah, ya. Ka'ayyakuna ar-rajul dza sya'nin fayahtaju ayyauduhu nas min qarib. Seperti misalnya kaum muslimin, orang muslim, seorang muslim yang sakit, yang dia itu perlu diperhatikan, ya. Dan supaya manusia, kawan-kawannya, kaum muslimin yang lain itu kalau mengunjungi nggak terlalu jauh, Mbak. Kalau omahnya mencil, dia seorang diri sakit dibawa pulang ke rumahnya sana, yang rawat siapa nanti? Jenguk pun kejauhan misalnya, harus melewati apa? Gunung, jalan terjal misalnya. Maka tidak mengapa dirawat di masjid karena ada maslahahnya. Auli annahu lasukna lahu, atau orang sakit tadi itu dia tidak punya rumah dia. Au tudaul khaymah fil masjid liqasdil i'tikaf, atau bikin kemah di masjid tujuannya untuk i'tikaf. Ini tidak mengapa, ya. Supaya fokus demikian, ya, supaya fokus. Nah kalau i'tikaf nggak bikin kemah misalnya, ya pindah gontok nanti ya, mau ngobrol sampai malam, subuhan buangkong. Ini i'tikaf apa? Ya, thayyib. Kalau ada masalahnya tidak mengapa, ya. Fa kullu dzalika jaizun bi syartin alla yudayyiq 'alal musallin. Semuanya itu boleh. Tapi dengan syarat, ada catatannya di situ. Jangan sampai mempersempit orang yang sholat. Masjid mek sauplek dibagi kemah. Nanti sholat kira-kira. Ya, itu mempersempit kaum muslimin tidak boleh. Wa bi syartis siyanah wan nadhafah. Ya, di samping nggak boleh mempersempit kaum muslimin, orang yang sedang sholat, ada syarat lain, ya, dia bisa menjaganya, menjaga kebersihannya. Wa ghalibul masajid al-yaum fiha ghurafun salihatun lil iqamah fiha fataqumu maqamal khaymah. Adapun keumuman masjid sekarang ini, masjid yang ada pada zaman kita sekarang ini, di sana banyak kamar-kamar sekarang ini, ya, banyak kamar-kamar yang memang pantas untuk mukim di situ. Di dalam kamar tersebut, maka kamar-kamar tadi itu bisa menduduki posisi kemah. Tanpa memasang kemah, kita mencukupkan diri dengan kamar-kamar yang ada, insya Allah tidak mengapa. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, al-haditsu dalilun ala annahu yanbaghi taqdiri ahli al-fadli was-sabiqah fil Islam wa tanziluhum manazilahum minasyafaqah wal inayah. Hadis ini menunjukkan sepantasnya, selayaknya kita ini memuliakan orang-orang yang punya keutamaan, ya, kaum muslimin, orang yang rajin beribadah, suka ke masjid. Ini kita perhatikan, Pak. Ya. Kadang kita kurang perhatian, enggak pernah merasa kehilangan kita ini kadang, ya. Cobalah kita bertanya-tanya, si fulan kemana ini? Kok belakangan enggak kelihatan belakangan ini. Coba dikunjungi ke rumahnya, ya. Thayyib. Wasabiqah, dan selayaknya memuliakan para senior, orang-orang lebih tua daripada kita, lebih dulu masuk Islamnya, dan mendudukkan mereka pada kedudukan mereka yang semestinya. Ya, kita ngasih syafaqah wal inayah. Kita ngasih apa belas kasih kita kepada mereka. Kita perhatian kepada mereka. Ya. Kita jangan nafsi-nafsi, jangan. Ya. Kita perhatian kepada kawan kita sesama kaum muslimin. Biasanya ke masjid nggak pernah kelihatan. Kita tanyakan kabarnya. Si fulan kemana ini? Kalau tidak ada, cari ke rumah. Barangkali sakit dia, kita kunjungi dia, kita doakan dia. Ya, ini sudah hak saudara kita. Ya, kita ini semakin banyak teman semakin kuat. Pepatah Arab mengatakan apa? Ar-rajulu yataqawwa bi akhi. Seseorang itu semakin kuat karena saudaranya. Coba antum nggak sendirian, nggak makan sunnah, berat loh, Pak. Berat. Celana di atas mata kaki digunjing antum. Ya.
Punya jenggot dirasani antum. Tapi kalau punya kawan, ya kita rangkul kawan-kawan kita kunjungi, kita ajak taklim. Senang mereka itu ya. Tayyib. Kita perhatian kepada saudara kita sesama kaum muslimin. Tayyib. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Jawazul la'bi bil hirabi fil masjid. Bolehnya bermain lembing tombak di dalam masjid. Bolehnya bermain lembing atau tombak di masjid. Kita baca hadisnya. Wa anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, beliau mengatakan, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni wa ana anzuru ila al-habasyah yal'abuna fil masjid. Saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menutupi saya. Aisyah digendong, Mbak, di belakang, ditutupi sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya melihat orang Habsyi, orang Habasyah, mereka bermain lembing di dalam masjid. Tayyib. Antum pernah gendong istri antum? Sejak nonton apa gitu gendong itu? Kurang sayang antum ya? Sesekali digendong itu istrinya ya. Tayyib. Saya melihat Nabi, beliau menutupi saya. Dan saya melihat orang Habasyah, mereka bermain di dalam masjid. Al-hadits muttafaqun alaihi. Tayyib. Masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wal habasyah humul habasyu wa hum jinsun minas Sudan wa sukana biladil habasyah. Habasyah mereka adalah orang Habsyi, ya. Mereka adalah jenis dari Sudan, orang Sudan sana, berkulit hitam ya. Dan mereka penduduk negeri Habasyah, penduduk negeri Habasyah. Wa qauluhu yal'abun, dalam hadis tadi dikatakan apa? Yal'abun. Tidak disebutkan apa? Mereka bermain apa, enggak disebutkan, ya. Di sini ditafsirkan dengan riwayat yang lain. Riwayat yang lain disebutkan yal'abuna bi hirabihim. Mereka bermain dengan lembing-lembing mereka, tombak mereka, ya. Baik. Wal hirab itu adalah hirba atau alat yang pendek yang ujungnya besi. Pendek, Pak. Ya, semacam tongkat pendek ujungnya besi, ya. Yang biasa digunakan untuk berperang. Ini senjata pada zaman dahulu sangat sederhana, ya. Tapi mereka punya senjata yang kuat, yaitu apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Senjata kekuatan iman. Baik. Yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini yang pertama, al haditsu dalilun ala jawazil la'bi bisilah wa nahwihi min alatil harbi fil masjid. Hadis ini menunjukkan bolehnya bermain senjata dan yang semisalnya dari alat-alat perang di dalam masjid. Lembing, main tongkat, ya, mana. Kalau masjidnya luas loh ya, nggak luas nyasar ke orang malah bahaya ya. Luas tidak masalah, masjidnya luas, ya. Dan untuk nggak dibatasi hanya manah olahraga itu, Mbak. Bukan hanya berkuda saja, bukan berenang saja, tapi apapun yang bisa menghasilkan kekuatan itu tidak mengapa. Karena Allah mengatakan wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Dan persiapkanlah oleh kalian apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Yo mana berkuda, lari juga gak apa-apa. Yang penting apa? Tidak boleh kita bermuamalah dengan apa? Setan atau jin. Pakai tenaga dalam, tidak usah. Pakai tenaga luar saja, ya. Nah, malah repot nanti ya. Baik. Segala yang bisa menghasilkan kekuatan itu tidak mengapa.
Wa yulhaqu bidzalik kullu ma fi ma'nahu minal asbab al-mu'inah 'alal jihad wa anwa'il birri. Dan diikut sertakan ke lembing tadi segala sesuatu yang semakna dari sebab-sebab yang bisa menolong, membantu untuk jihad dan berbagai macam kebaikan. Tidak apa-apa, tidak dibatasi olahraga cuman pakai lembing. Punya mama bukan hanya sememana, tapi apapun bisa dilakukan untuk bisa menghasilkan kekuatan. Enggak mengapa insyaallah. Li'anna dzalika laisa la'ban mujarradan. Karena itu bukan sebatas, bukan sekedar permainan saja, ya, tapi bisa menghasilkan kekuatan. Wa innama huwa wasilah li ghayatin siyasa. Akan tapi dia bisa menjadi wasilah untuk tujuan yang mulia, samiyah, tujuan yang tinggi, tujuan yang mulia. Wa hiya tadrib ala syaja'ah wal qital. Tujuan yang mulia itu apa? Yaitu melatih diri ini agar berani dan agar nanti kalau tampil di medan perang itu berani dia, ya. Ternyata butuh latihan. Orang tidak pernah olahraga, tidak pernah latihan, mana tidak pernah kayak saya, ya. Berenang tidak pernah, kayak Sojo juga nggak pernah juga, ya. Itu kalau dihadapkan peperangan takut loh Pak, gemeter loh Pak, ya, jangan ngompol-ngompol nanti, ya. Tayyib. Maka tidak mengapa latihan seperti itu, olahraga, ya. Ma fi dzalika min ta'lifil qulub. Di samping itu, ya, di sana ada apa? Untuk melatih kesabaran, melunakkan hati kita ini, melatih kesabaran. Wa bayanu samahatil Islam, dan menunjukkan bagaimana tolerannya Islam ini. Walihada lamma arada Umar ayunkira alaihim qala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam da'hum ya Umar kama thabata fi sahihaini. Oleh karena itu, tatkala Umar melihat orang-orang Habsyi mereka main apa tombak, ketahuan Umar. Umar hendak mengingkari mereka. Umar hendak memarahi mereka. Tapi Nabi mengatakan kepada Umar, wahai Umar, da'hum ya Umar. Biarkan mereka, biarkan mereka. Menunjukkan boleh hukumnya. Baik. Wa syartu dzalik, kebolehannya di situ ada catatannya. Garis bawahi, ya. Wa syartu dzalik alla yakuna bi sifatin daimah bihaitsu yattakhidul masjid mal'aban. Syaratnya adalah agar tidak menjadi sifat yang sifatnya selalu, di mana dia menjadikan masjid apa sebagai mal'ab, tempat bermain, sehingga fungsinya masjid yang semestinya kalah. Masjid untuk sholat nggak dipakai sholat lagi akhirnya. Waktu sholat datang nggak dipakai sholat. Baca Quran nggak ada baca Quran. Kenapa? Awan bunyi gimana terus loh marahi Pak. Siang malam dipakai mana? Main tombak. Akhirnya apa? Fungsi masjid tidak ada lagi. Maka tidak boleh seperti itu, ya. Ya kalau dijadwal, nggak mengapa insyaallah. Ya. Wa alla yu'di ahadan mina musallin awidz dzakirina aw halaqati ta'lim, halaqatil ilm. Dan jangan sampai mengganggu salah seorang di antara mereka sedang sholat. Kalau olahraga ada sholat berhenti dulu, ya. Atau mengganggu orang sedang zikir, termasuk apa? Baca Quran misalnya, ya. Atau mengganggu halaqah majelis ilmu seperti ini. Di depan majelis, di belakang main panah. Dihentikan dulu main panahnya, ya. Di depan taklim, di belakang main tombak. Dihentikan dulu main tombak. Ini syaratnya, ada catatannya. Kebolehannya ada catatannya, ya. Tidak menjadikan masjid sebagai apa? Tempat bermain, sifatnya selalu, ya, siang malam terus menerus. Syarat yang kedua, tidak mengganggu orang yang sholat, orang berzikir, tidak mengganggu majelis ilmu. Wa alla yakuna fihi aswat wasab wasyatam wa nahwi dzalik mimma yudhibu ma'ahu wa qaral masjid. Dan jangan sampai di sana ada suara-suara, ada suara-suara, teriakan-teriakan yang bikin bising, ya, atau ada pisuan-pisuan, cemoohan-cemoohan dan yang semisalnya
dari perkara-perkara yang bisa menghilangkan ketenangan masjid. Ya, thayyib. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa ka'anna Umar radhiyallahu anhu bana inkarahu ala hadzal asl min tanzihil masajid wa ihtiramiha. Seolah-olah Umar di sini beliau ini membangun keingkarannya. Beliau itu mengingkarinya punya alasan. Ya. Alasannya apa? Untuk mensucikan masjid. Untuk memuliakan masjid. Lalu Nabi menjelaskan kepada Umar, anna ta'ammuq wa tashaddud yunafi samahatal Islam wa yusrihi la siyama fi ma yatarattab alaihi maslahah. Bahwasanya berlebih-lebihan, tasyaddud, ya berlebih-lebihan ini bisa menafikan tolerannya Islam dan mudahnya Islam, lebih-lebih pada perkara-perkara yang di sana berakibat ada masalahnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini faedah yang pertama. Ya, bolehnya bermain di masjid atau berolahraga, tapi di sana ada catatan-catatannya, ya. Faedah yang kedua, al haditsu dalilun ala jawazi nadharil mar'ah ila jumlatir rijal duna tafsilin li afradihim. Bolehnya, hadis ini menunjukkan bolehnya seorang wanita melihat kepada sekumpulan laki-laki. Ada orang laki-laki ngelumpuk, dilihat. Misalnya pas taklim ada apa? Ahwat masuk. Boleh lihat jumlah, yang dilihat apa? Keseluruhan. Tidak boleh dilihat satu persatu. Sing gadang sing ndi ge. Nah, tidak boleh, ya. Sing nom sing ndi ge. Sing ketok ustaz yang ketok. Ya, thayyib. Indah boleh. Kama tanduru ila rijal fil aswaq awil masajid wa laysa fil hadits ma yadullu ala annaha nadharat ila wujuhim wa abdanihim. Sebagaimana, ya, bolehnya seorang wanita itu melihat kepada sekumpulan banyak laki-laki di pasar. Namanya pasar, ya, itu tempat apa? Jual beli. Wong mesti akeh nek kono, ya. Thayyib. Boleh seorang wanita melihat sekumpulan laki-laki di pasar, di masjid misalnya. Dan hadis ini tidak menunjukkan, ya, walaysa fil hadits ma yadullu, dan tidak ada dalam hadis ini yang menunjukkan, ya, dia itu melihat kepada wajah-wajah mereka dan badan-badan mereka. Intinya secara tafsil itu tidak boleh. Lihat satu persatu secara terperinci tidak boleh. Kalau sifatnya jumlah, ya itu tidak mengapa. Wa inna ma nadharat ila la'bihim bahirabihim. Akan tapi Aisyah di situ, ya, beliau melihat permainan mereka dan lembing mereka. Yang dilihat apa? Permainan mereka. Dan juga alat-alat lembing mereka. Fal maqsud bin nadhar dzatal la'b. Yang dimaksud di sini adalah melihat permainan itu sendiri, ya. Wala yalzamu min dzalik ta'ammud an-nadhar ilal badan, dan tidak melazimkan dari itu menyengaja melihat kepada badan mereka, ya. Oleh karena ini, dan lafaz Muslim disebutkan yasturuni biridaihi likai anduru ila la'bihim. Nabi menutupi saya dengan selendangnya supaya saya bisa melihat ke permainan mereka. Yang dilihat apanya? Permainan mereka. Qala Qadhi bin Iyad. Qadhi bin Iyad mengatakan, fihi jawazu nadharin nisa ila fi'li rijal. Mithlu hadha li'annahu innama yukrahu lahunna min nadhar ila rijal ma yakrahu lirijal fihinna min tahdiqin nadhar li ta'ammulil mahasin wal iltidad bidzalik wa tamattu' bihi. Qadhi bin Iyad mengatakan, ya, dalam hadis ini menunjukkan bolehnya seorang wanita melihat kepada perbuatan kaum laki-laki. Yang dilihat apanya? Perbuatan kaum laki-laki. Perbuatannya. Dan semisal ini, karena sesungguhnya dimakruhkan, dibenci buat para wanita
melihat kaum laki-laki sebagaimana laki-laki pun makruh, dibenci melihat para wanita. Min tahqiqin nazar, ya, diteliti benar-benar. Tidak boleh. Dia mati benar-benar, ya. Untuk ta'ammul, direnungi keindahan-keindahan wanita tadi dan dinikmati keindahan wanita tadi dan dirasakan keindahan wanita tadi, tidak boleh, ya. Melihatnya global tidak mengapa, tapi kalau diteliti, ya, diamati betul-betul, itu tidak boleh. Wallahu taala alam. Wa qad naqala an-Nawawi al-ittifaq ala tahrimi nadharil mar'ah ila wajhi rijal al-ajnabi idza kana maqrunan bisyahwah. Imam Nawawi mengatakan, ulama sepakat haramnya seorang wanita melihat wajah laki-laki asing yang bukan mahram. Hukumnya haram. Haramnya seorang wanita melihat kepada wajah laki-laki asing yang bukan mahramnya apabila diiringi dengan syahwat. Begitu pula laki-laki tidak boleh kecuali tujuan syar'i, pengen menikah misalnya, tidak apa-apa, ya. Pengen menikah bersih fulana, nazar dia, ya. Dia melihat mayaduhu ilan nikah, apa yang bisa membuat dia tertarik untuk menikahinya, ya. Pengen delok sikile, ya silakan delok, nggak apa-apa. Kalau pengen nazar, ya. Cuman keindahan wanita itu di mana tepatnya? Di wajah. Tidak ada orang nazar lihat kakinya, ada tidak? Tidak ada. Lihat tangannya juga tidak ada. Yang pertama dilihat adalah wajah. Baik. Faedah yang berikutnya. Husnul khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa karimu muasyaratihi li ahlihi. Fayanbaghi 'alal muslim imtithalu dzalik wal iqtida bin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wallahu taala a'lam. Hadis ini menunjukkan bagaimana bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mulianya muasyarah, muamalah beliau kepada keluarganya, kepada istrinya. Maka sebagai seorang muslim kita wajib mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Thayyib. Istri kalau tidak metu gitu, ya. Jangan omah, ruwe dapur, kasur, apalagi sumur, ya. Wis gak tau mingket ke omah, ya. Omah, ya, bosan, ya. Sebagaimana kalau kita dikurung itu bosan juga kita, ya. Ya kalau kita keluar. Baik. Inilah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam punya akhlak yang mulia. Dan kemuliaan akhlak beliau ini dirasakan oleh keluarganya, pembantunya, dan juga kaum muslimin semuanya. Tapi kita pun demikian, ya. Kita ini punya asar gitu loh. Kalau kumpul sama orang, kita tunjukkan akhlak kita, ya. Kita punya pengaruh baik kepada orang lain. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya. Jawazu iqamatil mar'ah fil masjid wa naumiha fihi. Bolehnya seorang wanita itu mukim. Dia tinggal di masjid dan dia tidur di masjid. Kok boleh Ustaz? Gak bahaya kok. Nanti perinciannya jangan buru-buru, ya. Jangan buru-buru. Nah, bolehnya wanita itu tinggal di masjid dan tidur di masjid. Wa anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha, anna walidah as-sauda kana laha khibaun fil masjid. Bahwasanya walidah yang berkulit hitam, dia ini memiliki kemah di masjid. Walidah as-sauda, dia punya kemah di masjid. Fakana ta'ti ini, dan wanita ini, kata Aisyah, biasa datang kepadaku, kata Aisyah. Fatahaddatsu indi, dia berbincang-bincang sama aku, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ya, walidah hitam, dia memiliki kemah di masjid, ya. Dia biasa datang kepada saya, ngobrol sama saya. Ini sudah biasa. Hadis ini sahih. Baik. Akhrajahul Bukhari fi kitab shalah bab naumul mar'ah fil masjid.
min tariq Hisham an abihi an Aisyah radhiyallahu anhuma. Ini kisah lengkapnya ya. Anna walidah kanat sauda li hayyin minal Arab. Walidah, beliau adalah seorang wanita hitam milik kampung Arab. Suatu kampung ya. Di situ ada seorang wanita berkulit hitam. Fa'taquha, yang mana kampung tersebut dia memerdekakan walidah tadi, dimerdekakan ya. Fakanat ma'hum, dan walidah tadi, wanita tadi, dia itu tinggal bersama mereka di kampung tersebut ya. Qalat, dia bercerita, fa kharajtu sabiyatun lahum, saya pernah keluar. Ini bercerita walidah ini ya. Dia bercerita, suatu hari saya pernah keluar ya bersama anak kecil mereka. Dia keluar bersama anak kampung mereka. Anak kampung yang masih kecil. Alaiha wishahun ahmar min suyur. Anak kecil tadi dia memakai kain selempang warna merah terbuat dari kulit. Ya, rupa-rupanya ini bukan selempang biasa ini. Selempang yang istimewa, ada lu'lu' wal marjannya. Ada batu permatanya. Reda-redanya ini bagus sekali. Selempang mahal, ya. Kalau dia mengatakan fa wada'tuhu, lalu saya menaruh si anak kecil tadi, tak taruh detaknya gitu aja. Awaqa'a minha, atau terjatuh darinya. Dari siapa? Anak kecil tadi. Famarrat bihi hudayyatun wa huwa mulqa. Ya. Ini selempangnya terjatuh. Lalu lewatlah sebuah burung. Hudayyat ini maknanya burung besar. Ya. Sehingga selempang tadi itu terjatuh disambar oleh burung tadi. Fahabisatuhu lahman fahafidhathu fahataftuhu fahatafathu. Burung tadi mengira selempang tadi adalah daging. Dikira pada daging, dibawa sama burung tadi, ya. Disambar olehnya. Qalat, walidah bercerita, fatamasuhu. Lalu penduduk kampung tadi dia mencari-cari selendang tadi. Selendang mahal, bukan murahan ini ya. Falam yajiduhu, ternyata mereka mencari-cari enggak mendapatkannya, enggak ketemu dicari-cari. Qalat, walidah bercerita lagi, fattahamuni bihi. Mereka penduduk kampung itu menuduh saya mencurinya. Mereka menuduh saya mencuri selendang tersebut. Qalat fatafaku yufattishunani. Walidah mengatakan mereka itu menuduh saya sampai mereka menggeledah saya, memeriksa saya. Hatta fatashu qubulaha, sampai mereka memeriksa di kemaluannya, dirogoh kemaluannya, dan dari sini. Jangan-jangan taruh katok, bawah katok. Ya, sampai seperti itu. Qalat wallahi inni laqaimatun ma'hum. Kata walidah tadi, demi Allah, saya ini berdiri di tengah-tengah mereka, di kalangan mereka. Itmarrat hudayyatun fa'alqathu. Tiba-tiba burung besar tadi lewat dia. Dia menjatuhkan selendang tadi. Qalat, walidah bercerita, fawaqa'a bainahum. Selempang tadi itu jatuh di tengah-tengah mereka. Akhirnya mereka tahu ternyata yang mencuri siapa? Bukan walidah tadi, tapi dibawa oleh burung, ya. Qalat, walidah mengatakan, faqultu hadzal ladzi ittahamtumuni bihi. Apakah sebab ini? Sebab selendang ini kalian menuduh saya mencuri? Zamtum wa ana minhu bari'ah. Saya berlepas diri dari sangkaan kalian. Saya enggak nyuri saya. Ya. Wa huwa dha, inilah selempang itu. Nah, tahu sendiri kan? Bukan saya yang nyuri, tapi dibawa oleh burung. Qalat faja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
fa aslamat. Kemudian dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan masuk Islam di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat Aisyah mengatakan, fa kana la khiba fil masjid au khifshun, dan wanita walidah tadi sejak itu dia dibikinkan kemah di dalam masjid atau rumah yang berbulu, rumah kecil. Khifshun ini artinya apa? Sarang burung manuk apa itu ya, sarangnya itu. Itu khifshun. Artinya apa? Dibikin kemah kecil di dalam masjid. Fakana ta'tini, kata Aisyah, dia sering berkunjung ke saya. Fatahaddatsu indi, dia biasa berbincang sama saya. Qalat, walidah mengatakan, fala tajlis indi majlisan illa qalat wa yaumal wishah min ta'jibi rabbina ala innahu min baldadil kufri anjani. Tidaklah dia duduk di sisiku, kata Aisyah. Ya, setiap kali walidah duduk di hadapan Aisyah, selalu apa? Bercerita mengingat peristiwa selendang tersebut. Ya. Dia mengatakan apa? Pada peristiwa selempang ini ada keajaiban Rabb kami. Ketahuilah sesungguhnya dari negeri kafir menyelamatkan saya. Dia masuk Islam. Aisyah mengatakan, qultulah, saya katakan kepadanya, masya'nuki taqudina ma'i maq'adan illa qulti hada. Wahai walidah, kenapa sih Anda ini setiap kali duduk sama saya kok selalu apa? Bercerita masalah selempang tadi. Kata walidah mengatakan, fahaddatsatni bihadzal hadits. Dia berbincang kepadaku dengan peristiwa ini. Baik. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa kita baca pada malam hari ini. Insyaallah faedah-faedahnya kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Baik, mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.